Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mudah-mudahan ini siang. Selamat sore kalau sore. Kalau dalam keadaan sehat walafiat. Bab 6 kita akan membicarakan masalah pembuktian. Satu, tujuan pembuktian dalam konstitusi. Harus benar-benar dibuktikan bahwa pengajuan itu, gugatan itu benar-benar ada diatur di dalam konstitusi, dalam undang-undang dasar itu. Harus ada atau ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, apa yang harus dibuktikan? Harus jelas juga masalah gugatan yang diajukan. Apa saja yang perlu dibuktikan? Ada alat bukti yang mendukung, menunjukkan bahwa ada kesalahan-kesalahan perhitungan misalnya, ya, maka perlu dibuktikan. Yang ketiga, hal yang tidak perlu dibuktikan. Ada hal-hal yang tidak perlu dibuktikan. Kalau menurut pengalaman yang ada, kayaknya itu nggak perlu dibuktikan, maka tidak perlu dihadirkan. Ya, sudah pada tahu. 4, beban pembuktian. Beban pembuktian ini berkaitan dengan teori. Teori-teori yang ada, teori alternatif yang mana yang cocok, ya, yang bisa digunakan untuk sebagai dalil tata cara yang benar. Kemudian teori hak. Mungkin hak ini hak siapa? Ada hak yang dirugikan, ada yang hak yang diuntungkan. Tentunya kalau yang dirugikan dia ingin juga mengembalikan haknya. Teori hak namanya. Nah, teori hukum, ya ini berdasarkan teori-teori hukum yang berlaku. Misalnya hukum, aturan hukum yang ada, ketentuan yang ada, cocok apa tidak, sesuai apa tidak. Berkaitan juga teori kepatutan, layak atau tidak, ya, gugatan itu diajukan, patut atau tidak. Kalau sudah layak, ya lanjutkan. Teori pembebanan berdasarkan kaidah yang bersangkutan. Adakah kaidah-kaidah, dalil-dalil, ya, norma-norma yang mendukung sesuai dengan teori yang ada untuk membuktikan, untuk menyatakan kebenarannya. Nah, ini ada beban pembuktian juga. Alat bukti lebih khusus dijelaskan di pasal 36 Undang-Undang MK. Keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, ya, ada petunjuk khusus, ya, kaitannya dengan pembuktian dan fakta. Surat atau tulisan, berupa surat atau tulisan, alat bukti informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau tersimpan dalam alat-alat optik, diterima atau disimpan secara elektronik atau serupa dengan itu. Hal-hal tidak dapat dipertanggungjawabkan, tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Demikian, semoga menjadi paham.